Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Diman, and welcome. Film merupakan sarana hiburan yang sangat disukai oleh orang-orang di zaman sekarang. Selain sebagai sarana hiburan, film juga sering menjadi media untuk mengkritik atau menceritakan sebuah kisah nyata. Dan sekarang saya akan menceritakan sebuah film yang bercerita tentang kisah persahabatan seorang tukang cukur yang miskin dan seorang artis yang sangat terkenal. Film ini berjudul Bilu Barber. Film diawali dengan adegan di mana seseorang yang sedang membaca surat dari Bilas Pardesi alias Bilu. Isi surat itu berisi tentang kondisi barbernya yang sekarang. Keadaannya menyedihkan dan bahkan peralatannya sudah tak layak pakai. Dengan keadaan kursi yang rusak, dan sebentar lagi kursi itu akan hancur dan mungkin akan mengakibatkan pelanggannya cedera. Dan gunting sebagai barang yang utama, dan gunting itu sudah tidak bisa digunakan untuk memotong apapun. Dan surat itu bertujuan untuk meminta pinjam modal pada pengusaha itu. Di surat itu juga berisi tentang alasan mengapa ia tidak ikut ke dalam. Karena Bilu mendengar petugas pemerintah tidak akan menyentuh suratnya, kecuali jika mereka memberikan sesuatu kepada petugas untuk menyenangkan hatinya atau menerima suap. Dan dalam surat itu juga berisi apabila petugas tidak menerima suap, maka ia bisa memanggilnya di luar. Dan petugas itu memanggil Bilu untuk masuk ke dalam. Karena isi suratnya itu, Bilu pun tidak dikasih pinjam dan disuruh keluar. Scene berlanjut di mana anak-anak Bilu lagi mengerjakan tugas di luar rumah. Itu dikarenakan petugas PLN yang memutuskan aliran listrik ke rumahnya. Itu karena Bilu belum membayar tagihan listrik. Scene berlanjut di mana Bilu datang ke sekolah anak-anaknya dan menemui kepala sekolahnya. Selain belum membayar tagihan listrik, Bilu juga belum membayar biaya sekolah anaknya. Kepala sekolah berkata pada Bilu, jika Bilu tidak bisa membayar biaya sekolah anaknya, maka dengan berat hati, pihak sekolah akan mengeluarkan anak-anak Bilu. Bilu meminta tolong pada kepala sekolah, apabila anak-anaknya dikeluarkan dari sekolah, maka biaya sekolah tidak akan dibayar, karena ia tidak memiliki uang, dan mereka akan kehilangan pendidikan. Lalu Bilu berkata pada kepala sekolah, bisakah kepala sekolah menghentikan salah satu di antaranya? Dan kepala sekolah pun terkejut. Lalu Bilu berkata, ia akan menjual kambingnya. Tapi istrinya marah. Dan kepala sekolah pun marah mendengarnya. Lalu ia berkata, agar kambing Bilu mengajari anak-anak Bilu. Lalu Bilu berkata, bolehkah ia membawa kambingnya ke sini? Agar kepala sekolah mengajari kambing Bilu, agar nanti kambingnya bisa mengajari anak-anaknya. Semua itu membuat kepala sekolah marah dan mengusir Bilu dari ruangannya. Lalu scene berlanjut di mana ia berangkat kerja ke barbernya atau tempat pangkas rambut. Dulu tempat pangkas rambut milik Bilu rame. Namun, sejak salon Madan buka, semua pelanggan Bilu pergi ke salon Madan. Scene kemudian memperlihatkan seorang superstar yang bernama Shahir Khan yang sedang menilai film barunya. Lalu ia pun beranjak keluar dan di luar dijaga dengan sangat ketat. Para penjaga dilengkapi dengan senjata karena Shahir seorang artis terkenal. Saat Shahir mau menaiki mobilnya, produsernya berkata, kita akan syuting di desa Budbuda.
Dan Sahir menyetujuinya karena ia tahu desa itu sangat indah. Scene berlanjut memperlihatkan seorang bapak-bapak yang bernama Damchan yang sedang menaiki mobilnya. Ia melihat diskon di barbernya Bilu, lalu ia pergi untuk memotong rambutnya. Namun semua itu gagal karena kursi yang didudukinya patah. Damchan yang kesakitan, lalu ia dibawa ke rumah sakit oleh para pengawalnya. Lalu kru film Sahir Khan pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan untuk persediaan makanan selama syuting di desa itu. Lalu Shin memperlihatkan kedatangan Sahir Khan ke desa itu dengan menggunakan helikopter. Warga desa berkumpul untuk menunggu kedatangannya. Setibanya di tempat penginapan, Sahir disambut oleh kepolisian setempat dan para kru film. Bahkan Kobe mengalungkan bunga padanya. Di sisi lain, Bilu yang sedang sakit, ia juga sudah tidak kerja 3 hari. Lalu anak-anaknya berlari pulang dengan gembira karena Sahir Khan membuat film di desanya. Apalagi anak-anaknya mengetahui kalau Sahir Khan adalah sahabat ayahnya dulu dan mereka meminta pada ayahnya agar nanti mereka dipertemukan. Lalu sebelum tidur, anak Bilu membandingkan keadaan ayahnya dan Sahir Khan yang jauh berbeda 180 derajat. Lalu Bilu menyuruh anak-anaknya untuk tidur. Terus Bilu bicara pada istrinya, memang benar, dulu ia berteman dengan Sahir, namun itu sudah sangat lama. Bilu menyangkal mungkin Sahir akan melupakannya dan tidak mengingatnya. Dan dengan hal itu, ia sangat sulit untuk menjelaskan kepada anak-anaknya. Ia berpikir ia akan menghindari segala sesuatu yang berhubungan dengan Sahir, sehingga syuting di desanya sampai selesai. Tapi berita tentang persahabatan Bilu dan Sahir telah sampai pada telinga orang-orang di desanya. Scene berlanjut, di mana para perwakilan sekolah mendatangi kediaman Bilu. Kepala sekolah menginformasikan tentang sekolah yang akan menanggung biaya sekolah anak-anaknya sampai kelas 3. Tapi dengan satu syarat, agar Bilu mau merayu Sahir agar mau memberi sambutan pada hari ulang tahun sekolah. Lalu Bilu keluar dari persembunyiannya untuk menolak persyaratan itu. Berbeda dengan istrinya, ia malah menyetujuinya karena itu akan membuat anak-anaknya gembira. Dan dengan terpaksa, Bilu menyetujuinya. Keesokan harinya, Bilu memaksakan diri untuk bekerja. Sesampainya di tempat pangkas rambut asgarnya, lalu ia melihat banyak orang. Ketika orang-orang itu melihat Bilu, mereka lalu mengejarnya. Bilu mengira mereka semua mau menagih hutang padanya. Namun bukan itu maksudnya. Semua itu karena tentang persahabatan Bilu dengan Sahir yang membuatnya menjadi kebanggaan orang-orang di situ. Dan di sisi lain, istri Bilu malah berkata yang lain-lain kepada para wanita di desa itu, yang mana semua itu akan menyusahkan Bilu. Lalu adegan berlanjut, di mana Bilu yang sedang memarahi anak-anaknya. Karena Bilu tahu bahwa anak-anaknya yang telah memberitahu bahwa Bilu dan Sahir Khan bersahabat. Semua itu membuat Bilu tidak memiliki ketenangan dalam hidupnya. Lalu Bilu datang ke acara rapat di sekolah yang mengenai ulang tahun sekolah. Dan kepala sekolah bertanya pada Bilu, bagaimana dengan Sahir? Apakah dia bisa datang di acara nanti? Lalu Bilu menjawab, Sahir tidak bisa datang dikarenakan ia sibuk dengan syuting filmnya. Dan pihak sekolah mendesak Bilu agar Sahir bisa datang di acara sekolah nanti. Dengan terpaksa, Bilu pun menyanggupinya untuk membawa Sahir. Scene selanjutnya memperlihatkan perbincangan antara Bilu dan istrinya. Istrinya berkata
Dulu sebelum ada berita tentang persahabatan Bilu dan Sahir, semua warga selalu mengabaikan mereka. Tapi setelah berita itu, mereka selalu diselimuti oleh kebahagiaan. Bahkan istrinya berkata, ini adalah kebahagiaan yang ia rasakan setelah semua penderitaannya. Lalu Bilu berkata, semua orang menjadi gila setelah kedatangan Sahir Khan, termasuk anak dan istrinya. Bagi Bilu, semua pertemanan itu telah pudar. Tidak mungkin seorang bintang seperti Sahir Khan akan mengingat Bilu. Mungkin ia telah lupa dengan pertemanan kita. Istrinya menantang Bilu agar dia menemui Sahir. Setelah itu lihat, Sahir Khan mengaku tidak kenal atau dia mengakui kenal Bilu. Kalau Sahir mengakuinya, berarti ia teman yang sangat baik. Setelah pernyataan dari istrinya, Bilu pun bertekad untuk bertemu dengan Sahir. Pertama-tama ia ingin menelpon Sahir di telepon umum. Lalu Bilu menelpon dan diangkat, tapi bukan oleh Sahir. Dan ia malah dimarahi dan disebut bodoh. Lalu Sin memperlihatkan Samchan yang membawakan kursi baru untuk Bilu. Bukan hanya itu, semua peralatan cukurnya diberikan yang baru olehnya. Tapi dengan satu syarat, ia menginginkan agar Sahir makan malam di rumahnya. Tentu saja Bilu menolak semua itu, karena itu sangat mustahil baginya. Namun Damchan tidak tahu apapun, ia mau itu terjadi kapanpun waktunya. Sin selanjutnya memperlihatkan asisten salon Madan yang sedang memperhatikan tempat kerja Bilu, yang kembali mulai ramai. Yang pelanggannya makin banyak. Bahkan sekarang, sepulang Bilu bekerja, ia selalu membawa oleh-oleh untuk anak-anaknya. Hal itu membuat istrinya senang. Sin selanjutnya memperlihatkan pihak sekolah yang marah karena sampai sekarang Bilu belum konfirmasi tentang kedatangan Sahir di acara ulang tahun sekolah. Karena telah senang hati, jika itu terjadi maka akan banyak orang-orang yang datang ke acara itu. Di tempat lain, memperlihatkan Bilu yang sedang memanggil-manggil Sahir, bahkan sampai Bilu pun jatuh dari pohon. Bilu pun kehabisan akal bagaimana cara untuk bertemu dengan Sahir. Lalu Sin memperlihatkan di mana Damchan yang memarahi Bilu. Lalu Damchan membawa Bilu ke tempat syuting, yang hingga sampai terjadi kericuhan. Lalu Bilu memanfaatkan momen itu untuk kabur dari para pengawal Damchan. Lalu para provokator dibawa ke kantor polisi, dan polisi menanyakan apakah mereka telah memiliki janji. Damchan menjawab, dia tidak punya janji, tapi dia datang bersama sahabatnya. Lalu polisi bertanya, apakah ada bukti kalau dia itu adalah sahabat Sahir? Damchan dan yang lainnya baru sadar bahwa pertemanan mereka belum pasti. Lalu mereka pun membuat laporan untuk penangkapan Bilu atas penipuan yang ia lakukan. Dan polisi pun datang ke tempat kerja Bilu untuk menangkapnya. Setelah kejadian itu, kehidupan Bilu dan keluarganya kembali normal seperti biasa. Bahkan sekarang warga selalu menggosip tentang keluarganya. Scene selanjutnya adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh warga desa. Waktu ulang tahun sekolah yang akan dihadiri oleh Sahir. Semua warga berbondong-bondong pergi ke acara itu. Dan menurut saya, scene ini yang akan membuat setiap orang yang mendengar pasti akan meneteskan air mata dan terharu. मेरे पिताजी बहुत गरीब थे,
कहने को कुछ नहीं था हमारे पास, लेकिन हर एक के बचपन में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो हमारी नन्ही सी जान पर अपना गहरा असर छोड़ जाता है। हमारी मस्ती, हमारी मुसीबतों का हिस्सेदार बन जाता है, हमारा दोस्त बन जाता है, हमारा साथी बन जाता है। मेरे बचपन में भी मेरा एक ऐसा साथी था, मेरा सहारा, मेरे खुदा की रोशनी, बिल्लू। बिल्लू मेरा दोस्त। मुझे याद है, स्कूल में टिफिन की लंबी छुट्टी के वक्त बच्चे अपने टिफिन से खाना खाते थे। मैं नल से अपनी हथेली लगाकर सिर्फ पानी पिया करता था। तब मेरे कंधे को छूकर अपने टिफिन को मेरी तरफ बढ़ाने वाला बिल्लू मेरा दोस्त। मेरे बाल लड़कियों की तरह लंबे थे, लेकिन उन्हें कटाने के लिए जेब में अठन्नी नहीं थी मेरे पास। अपने बापू के दुकान पर ना होने का मौका पाकर मेरे बाल काटने वाला बिल्लू मेरा दोस्त। जब मां की याद उदास करती थी तो अपने बापू के गले से पैसे चुराकर मुझे फिल्में दिखाता था। बिल्लू मेरा दोस्त। शाम को घर लौटते वक्त नमकीन मूंगफलियों का लाला, yang dimana isi pidatonya intinya Shahir sangat berterima kasih kepada sahabatnya sewaktu kecil. Oleh karena dia, Shahir bisa seperti sekarang. Dan sahabatnya itu yang tak lain adalah Bilu. Bahkan semua orang yang mendengarkan pidato Shahir, semuanya terdiam dan terharu. Bilu yang mendengarkan pidatonya Shahir sangat terharu. Bahkan ia pergi pulang ke rumahnya walau pidatonya belum selesai, karena ia tak kuasa mendengarnya. Sesampainya di rumah, Bilu berbicara pada istrinya. Ia tidak pernah berpikir kalau Shahir akan mengingat semuanya. Dia sangat senang karena mengetahui kalau Shahir selalu mengingat dan merindukannya. Lalu anak-anaknya pulang dan mereka menangis bahagia mendengar pidatonya Shahir. Dan mereka kaget karena tiba-tiba Shahir datang ke rumah mereka. Bilu dan Shahir saling menatap dan Bilu meminta maaf karena ia telah berpikir kalau Shahir telah melupakannya. Dan Bilu merasa malu jika bertemu dengan Shahir karena kondisinya sekarang yang sulit. Shahir memaafkan semua pikiran negatif Bilu, dan lalu Shahir memeluknya. Shahir mengajak Bilu untuk tinggal di desanya, agar mereka bisa mengenang masa-masa sewaktu dulu. Lalu Shahir pun berpamitan untuk pulang, dan disambut oleh para warga. Lalu film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. And bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye.